Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menampilkan hasil diskusi dari kelompok kami, demonstrasi kontekstual pada pemahaman tentang peserta didik dan pembelajaran. Dengan anggota kelompok yaitu yang pertama Agita Indah Pramesti, yang kedua Astri Puji Rahayu, yang ketiga Ayudita Wulandari, yang keempat Wahyu Wulandari, yang kelima Lina Mariana. Selanjutnya, pada pendahuluan pemahaman tentang peserta didik dan pembelajaran tidak lepas dari teori belajar. Macam teori belajar ada 5. Yang pertama yaitu teori behaviorisme. Teori ini menitikberatkan pada perubahan tingkah laku dari peserta didik yang terjadi akibat dari interaksi antara dorongan dan respon. Yang kedua yaitu teori kognitivisme, yaitu menekankan pada proses belajar ketimbang hasil dari pengajaran itu sendiri. Yang ketiga yaitu teori konstruktivisme. Teori ini menekankan pada proses pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik atau student-centered learning. Teori ini mendukung proses pembelajaran yang mandiri. Yang keempat yaitu teori humanisme. Teori ini berakar dari perspektif fisiologi yang memandang setiap manusia sebagai individu secara utuh. Maka teori itu tidak memandang manusia hanya dari yang terlihat jelas oleh mata, tetapi juga perilaku, perasaan, dan citra dirinya. Teori belajar humanistik menekankan pandangan bahwa memanusiakan manusia adalah tujuan utama dari proses pendidikan dan pembelajaran. Yang kelima yaitu teori sibernetik. Teori ini memandang proses belajar sebagai pengolahan informasi sejalan dengan prinsip teori belajar kognitivisme yang mengutamakan proses ketimbang hasil belajar. Meski proses belajar penting, sistem informasi di mata teori ini tidak kalah penting, sebab sistem informasi yang mempengaruhi keberlangsungan proses belajar itu sendiri. Terdapat 3 kasus dalam kelas. Kasus yang pertama, bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini, Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau min. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Penyelesaian, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Menurut kelompok kami, peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal karena peserta didik sudah memahami dan mengerti tentang materi yang diajarkan sesuai urutan atau langkah-langkah pengerjaan soal. Sehingga peserta didik mampu mengerjakan dengan mudah tanpa melihat urutan atau langkah-langkah pengerjaan soal. Selain itu, peserta didik sudah terbiasa mengerjakan soal-soal tersebut, maka peserta didik dapat mengerjakan dengan baik. Penyelesaian selanjutnya, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menurut kelompok kami,
sebagai calon guru dalam kegiatan belajar menggunakan metode pemberian soal dan penugasan. Menggunakan teori kognitif karena peserta didik memperoleh informasi dengan mengingat langkah-langkah penyelesaian yang diberikan oleh guru sebelumnya. Selanjutnya, pada kasus 2, terdapat sebuah cerita yaitu Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik dalam menyelesaikan tantangan belajarnya. Sayangnya, menurut kelompok kami, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Menurut kami, anak pada usia 6-7 tahun termasuk dalam perkembangan kognitif praoperasional. Jadi, pada tahap perkembangan ini, anak mulai belajar berhitung dengan cara sederhana, dengan membuat simbolik angka diganti dengan bentuk konkret seperti batu kerikil, permen, buah, stik es krim, dan lain sebagainya. Selanjutnya, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Metode di atas didasarkan pada teori Piaget tentang perkembangan kognitif anak-anak. Teori ini menyatakan bahwa anak-anak mengalami tahapan perkembangan kognitif tertentu pada usia dini mereka. Mereka lebih suka belajar melalui pengalaman langsung dan memanipulasi benda fisik. Selain itu, karena mereka masih membangun pemahaman konsep abstrak, materi yang konkret dan relevan dengan kehidupan sehari-hari sangat penting. Karena itu, penting bagi Rina untuk mendekati setiap siswa sebagai individu yang berbeda dan menghormati kecepatan perkembangan masing-masing peserta didik. Kasus 3. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri di wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali. Penyelesaian. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Menurut kami, pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai karena Made dapat menyambungkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Seperti yang dilakukan Made dengan memberikan contoh yang relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik seperti tentang pantai dan makanan khas. Karena mungkin saja peserta didik mempunyai pengalaman di pantai yang pernah peserta didik kunjungi dan pengalaman tentang makanan khas yang pernah peserta didik makan, yang sesuai dengan lingkungan tempat mereka tinggal untuk memudahkan proses pembelajaran. Penyelesaian. Prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menurut kelompok kami, prinsip yang Made gunakan yaitu menggunakan prinsip menerapkan pembelajaran yang relevan karena Made menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan dikaitkan dengan dunia nyata, lingkungan, dan budaya yang dapat menarik minat peserta didik. Oleh karena itu, peserta didik dengan mudah memahami penjelasan dari Made. Teori pembelajaran yang digunakan Made yaitu menggunakan teori belajar behaviorisme, karena Made memberikan stimulus untuk peserta didik agar peserta didik mampu mendeskripsikan pembelajaran yang sesuai dengan pengalamannya. Pada teori behaviorisme ini juga Made menggunakan prinsip modifikasi perilaku, di mana Made atau guru memberikan peniruan dan penyajian terkait deskripsi tentang pantai dan makanan khas dengan harapan atau respon peserta didik dapat meniru atau menyajikan contoh dari Made. Demikian presentasi mengenai kasus-kasus yang berada di dalam kelas.
Semoga informasi yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat bagi semuanya. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.